Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke friend, masih bersama gue Tanto Japa. Kali ini gue mau ngebahas tentang cara penjodohan lovebird, bagaimana caranya biar nggak berantem ujung-ujungnya sampai mati. Karena kemarin ada juga tuh yang komentar di kolom komentar konten kemarin itu, bang, betina gue jodohin kali betina kok untulannya malah mati. Jadi kalau posisinya kita ini proses pemasangan diperhatikan. Kadang-kadang lovebird nggak punya rasa cinta, kemudian dia memasukin area player kita, biasanya ada di sangkar, kemudian ada burung baru kita masukin, seolah-olah si burung ini mempertahankan sangkarnya dia atau rumahnya dia. Ini sifat yang seperti ini sebenarnya udah sifat alamiah dari si lovebird ya. Dia mempertahankan sarangnya. Kalau dia nggak cinta, nggak suka, otomatis dia juga akan berantem. Jadi diperhatikan nih dari proses penjodohan tadi. Misalkan player kita betina. Nah ini betina nih rata-rata kalau dia udah memasuki masa usia kawin atau udah punya birahi, cenderung dia ini burung ini galak. Nggak semuanya yang kita pasangin, entah itu betina kali betina ataupun pasangan yang berlainan jenis yaitu jantan, dia ini mau gitu. Ada juga gue pernah masangin nih, pertama langsung pasang, belum pernah ketemu langsung gabrukin, langsung cocok sampai ngonci, itu pun juga ada yang kejadian seperti itu. Karena memang si burung ini kalau orang lah ibaratnya itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama lah ibaratnya seperti itu. Jadi ada juga lovebird yang seperti itu, dipasangin langsung jodoh, itu juga ada. Nah ini untuk ngetriknya tuh seperti apa sih biar lovebird kita ini nggak sampai berantem, bahkan entah itu untulannya atau player kita yang mati, kan kasihan juga dan sangat disayangkan. Jadi kalau kita proses untuk penjodohan atau pemasangan, lebih baik diketemuin dulu nih. Diketemuin dulu 1 minggu seperti apa responnya. Biasanya gue taruh misalkan playernya ini adanya di tengah. Terus kemudian untulannya itu langsung gue kasih 2. Tapi jangan disatuin dulu ya. Dibedain kandang, tetap di kandang bulat atau di kandang kapsul. Satu di sini, satunya di sini, di kanan di kiri. Kemudian setelah posisinya si player kita ini ada pasangan lah, untuk memilih pasangan gitu di kanan dan di kiri, ini nanti setiap hari itu dia akan melihat nih. Nah lama-lama dia akan akur sampai nanti mana burung yang duduknya itu berdekatan, dia nyender nih berdua begitu, nyender walaupun nggak nyatu gitu, tapi nyender di ujung. Nah ini biasanya yang ujung seperti ini dia tuh mau dipasangin. Dia udah ada rasa cinta lah kalau sampai tidurnya itu mojok bareng begitu. Tapi kalau yang satunya di sini, satunya di sini, ini berarti dia nggak mau. Dia posisinya kalau disatuin pun nantinya ujung-ujungnya berantem. Kayak gitu. Terus itu dengan sistem tempel dengan proses penjodohan agar si player kita ini milih sendirilah gitu. Ada juga dengan trik yang kita kasih mandi bareng. Kita kasih mandi bareng itu kita temuin langsung kita satuin. Langsung kita satuin, kita mandiin. Nah, nanti setelah kita lihat nih pas posisi basah, kemudian kering, nanti biasanya tuh dia akan nyisir-nyisir bareng tuh. Kalau emang dia ini ada rasa cintanya terhadap si pasangan tadi, biasanya tuh nyisir-nyisir, ntar disisirin lawannya, pasangannya disisirin. Nah kalau emang dia posisinya udah kering, justru emosinya yang meningkat, kemudian patok-patokan lagi, berantem lagi, ya cari yang pasangan yang lainnya lagi. Nah dengan treatment basah tadi sebenarnya mengurangi dari berantemnya.
mengurangi dari pertaruhan tadi gitu. Jadi posisinya disatuin tuh kalau emang nggak jodoh langsung nggak patok-patokan sampai salah satunya mati. Itu menghindari seperti itu untuk posisi dimandiin. Dan juga kalau posisi dimandiin otomatis kan birahinya dua-duanya turun nih. Jadi gampang akurnya sebenarnya kalau birahinya ada di bawah semuanya. Seperti itu. Atau kita mengamati dengan cara yang lainnya, kita mengamati posisi birahinya. Misalkan player kita anggaplah betina, misalkan kita masih pakai yang betina di awal ya. Player kita betina nih di awal. Kita pakai betina playernya, kemudian kita mau jodohin. Ini birahinya antara si player kita dan pasangannya tadi itu birahinya tinggian mana nih? Biasanya kalau tinggian si player kita begitu ada burung baru masuk itu biasanya langsung dibantai karena terlalu over birahi. Nah kalau emang ini burungnya udah terlalu birahi, maka yang ditinggiin adalah pasangannya. Nah, itu ada treatment yang seperti itu. Jadi ninggiin pasangannya dulu sampai tinggi. Misalkan kalaupun si pasangannya itu jantan, ya udah sampai dia ketahuan gestang dulu baru disatuin. Nah itu biasanya dapet tuh antara birahinya si pasangan dan birahinya si player tadi sama-sama birahi, sama-sama ngepas, akhirnya mau. Nah kadang-kadang kenapa kok berantem, kenapa kok sampai berantem? Nah itu yang pertama. Jadi si burung ini memang nggak suka atau nggak cinta sama si pasangan tadi. Yang kedua, birahinya nggak ngepas biasanya. Birahinya tuh nggak ngepas itu si player kita ketinggian ataupun kebalikannya si pasangan kita yang terlalu tinggi. Jadi posisinya nggak ngepas, yang ada cuma pengen menguasai area itu saja. Ada juga yang pakai kandang kotak. Jadi tempatnya netral, nggak ditaruh di sangkar bulat biasanya. Taruh untuk si pasangan tadi, si player kita taruh di kandang kotak, pasangannya taruh di kandang kotak, sehingga sama-sama tidak pengen menguasai di sangkarnya tadi. Jadi sama-sama tempat baru nih, netral kayak gitu. Memang untuk si betina tadi, rata-rata betina lah yang dipasangin itu susah gitu. Betina tadi emang agak galak kalau posisinya itu birahi terus. Jadi kudu kita cariin yang ngepas birahinya. Nah ini PR-nya itu ngepasin birahinya tuh sampai di mana. Itu kita yang tahu nih. Oh ini burung gua nih birahi, burung gua terlalu over emosi. Jadi kita kurangin dulu. Pas dapat pasangan yang pas itu enak. Atau juga betina yang pakai sistem ibu tiri. Ada yang pakai lolohan tuh. Entah itu 2 ataupun 3 kita taruh di situ. Kemudian kita taruh si player tadi untuk si betina tadi itu biasanya tuh mau ngeloloin. Nah kalau si balibu itu kan yang apalagi yang masih ngeloloh itu nggak galak, nggak bantai player kita, boro-boro dia bisa melantai, orang makan aja belum bisa kayak gitu kan. Nah terus untuk jiwa keibuan dari si player betina kita tadi itu biasanya tuh mau gitu ngeloloinnya. Dia timbullah jiwa keibuannya tadi. Itu ada yang seperti itu. Oke friend, jadi tadi beberapa trik yang tadi bisa dipakai. Bagaimana cara masang-masanginnya supaya burung kita ini justru dipasangin enggak menurunkan mental dari si lovebird kita. Kadang-kadang kalau terlalu dibantai habis-habisan, yang ada nanti dropnya kejauhan, burung kita justru nggak ngekek. Nah itu diperhatikan. Kalau posisi kita ini masangin, ya jangan ditinggal kerja. Kalaupun kita mau masangin, ya kasih waktu yang senggang, entah itu 1-2 jam, kita amati, jangan ditinggal-tinggal, itu yang seperti apa. Kalaupun teman-teman takut dengan resikonya yang tadi berantem dan segala macamnya, bisa dimandiin langsung bareng. Ataupun dengan sistem tempel yang tadi player kita di tengah suruh milih nih posisinya yang mana gitu. Terus gue kasih saran, jangan kasih di ombyokan. Misalkan di kandang kotak banyak burung, terus player kita suruh masuk, kemudian suruh milih yang mana, itu gue saranin sih jangan. Karena
kalau udah masuk di koloni itu, kalau belum kuat-kuat banget, biasanya dropnya kejauhan. Nah, kalau efek dari dropnya kejauhan itu biasanya burung kita itu nggak mau ngekek, cenderung jadi pendiam. Seperti itu. Karena entah itu emosinya itu terkuras dan birahinya tuh terkuras, ngejar-ngejar ke sono kemari, akhirnya bener-bener dropnya kejauhan, di titik gacornya akhirnya turun kejauhan, akhirnya nggak ngekek, jadi pendiam. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk hari ini. Karena banyak komentar juga yang posisinya setelah dipasangin justru ngedrop, justru mati, atau pasangan ataupun playernya. Oke, cukup dari gua. Salam konslet masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Javas. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.